Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binda Fitriani dari kelas BPIB semester 3 yang akan menjelaskan tentang doa. Doa merupakan sebuah kebutuhan rohani untuk jiwa manusia yang menggambarkan ketidakberdayaan seseorang tanpa adanya pertolongan dari sesama makhluknya, terutama dari Allah SWT. Terdapat banyak kelebihan bagi seseorang yang melakukannya. Sebagai contoh, pada kasus George Muller yang sedang membangun dan memelihara beberapa rumah panti asuhan yang disediakan untuk para yatim piatu. Ketika dia tidak menemukan makanan untuk diberikan kepada anak yatim piatu, maka dia mengumpulkan para anak-anak itu untuk melakukan doa bersama. Dan tiada disangka, tidak lama kemudian datang seseorang yang membawakan makanan untuk mereka sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT, dan berkata kepadamu, memohonlah kepadaku, maka akan kukabulkan permintaanmu. Waktu-waktu berdoa, Allah memberikan masing-masing waktu dengan keutamaan yang berbeda-beda, termasuk waktu yang sangat cocok untuk berdoa. Namun kebanyakan orang menyia-nyiakan kesempatan itu. Semua muslim harus menggunakan waktu-waktunya. Yang pertama dan mulia adalah untuk berdoa agar mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan. Adapun waktu-waktu berdoa antara lain adalah yang pertama, sepertiga akhir malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rob kami maha berkah lagi maha tinggi, turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam. Lalu berfirman, barang siapa yang berdoa, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang memohon, pasti aku akan perkenankan. Dan barang siapa yang meminta ampun, pasti aku akan ampuninya. Yang kedua, setiap selepas sholat fardu. Dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah SWT. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu. Yang ketiga, sesaat pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abul Qasim SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada kalanya seseorang muslim berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah, melainkan akan diberikan padanya. Beliau berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut, dan kemungkinan besar ketika imam atau khatib naik ke mimbar sampai selesai sholat Jumat, atau bisa jadi hingga selesai waktu sholat asar bagi orang yang menunggu sholat maghrib. Selanjutnya tujuan doa. Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur. Yang kedua, sebagai ungkapan penyesalan, yaitu pengakuan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Yang ketiga, sebagai permohonan, yaitu harapan akan terpenuhinya sesuatu kebutuhan dan dilengkapinya kekurangan dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. Yang keempat, terlindung dari godaan setan. Musuh yang berat untuk dihadapi oleh manusia adalah setan, karena tugasnya mengganggu manusia untuk senantiasa berbuat buruk. Manfaat berdoa bagi orang beriman pun bisa melindungi diri dari godaan setan, sehingga hidupnya menjadi lebih tenang dan damai. Yang kelima, dimudahkan segala urusan. Orang yang merasa hidupnya sulit untuk dijalani dan memiliki banyak masalah bisa disebabkan karena jarang berdoa kepada Allah. Hal tersebut wajar saja, karena memang tidak memiliki niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cobalah mulai memperbaiki diri agar disayang oleh Allah SWT. Berdoa bisa dijadikan sebagai sarana untuk senantiasa selalu terhubung kepada Allah SWT, sehingga segala urusan pun akan dipermudah tanpa harus diminta. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.